Perkenalkan, nama saya Ingrid Olviana Purba, NIM 72033430001 dari Pendidikan Bisnis Kelas B STEM 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi hubungan-hubungan perikatan dalam dunia bisnis. Berikut adalah agenda yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama perikatan, yang kedua merger, yang ketiga konsolidasi, yang keempat joint venture, dan yang kelima waralaba. Materi yang pertama yaitu perikatan. Perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian, dan di dalam perikatan ada perjanjian, di mana di dalam perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Sedangkan hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu hal dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Nah, menurut KUHP Perdata pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Materi selanjutnya yaitu merger. Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha, sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam merger itu ada 4. Yang pertama, pihak pemerintah, yang kedua akuntan publik, yang ketiga konsultan, dan yang keempat notaris. Dalam merger ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya berbeda satu sama lain, sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk. Contohnya itu PT A yang mengusahakan kapas bergabung dengan PT B yang mengusahakan permintalan, bergabungnya dengan PT C yang mengusahakan kain, dan seterusnya, sehingga terjalin kerjasama antara pemasok atau penjual serta distribusi. Sedangkan yang kedua yaitu merger vertikal. Merger vertikal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnis berbeda satu sama lain, namun tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. Misalnya itu badan usaha perhotelan bergabung dengan badan usaha perbankan, perasuransian, sehingga di sini terlihat adanya diferensifikasi atau usaha dalam suatu penggabungan badan usaha. Hal ini menjurus pada pembentukan suatu kerjasama yang menuju ke arah konsisten. Kita dapat lihat beberapa contohnya lagi di layar PPT ini, yaitu materi selanjutnya yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi sering disebut dengan peleburan. Nah, contohnya konsolidasi itu yaitu jika PT A, PT B, PT C menggabungkan diri, mereka akan membentuk satu badan usaha baru, yaitu disebut dengan PT D. Dan nama-nama badan usaha yang menggabungkan diri ini menjadi lenyap. Inilah yang disebut dengan konsolidasi. Nah, kerjasama badan usaha dengan membentuk merger dan konsolidasi ini dalam praktek seringkali bertujuan untuk menyehatkan. Untuk menyehatkan apa? Menyehatkan badan usaha yang bersangkutan. Usaha untuk menyehatkan ini dalam hukum bisnis sering disebut dengan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi badan usaha berarti melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetensi, yang berarti bahwa tidak semata-mata menjadi badan usaha tetap eksis, namun juga tetap memenuhi tuntutan pasar. Dengan demikian, suatu usaha itu dapat berjalan dengan semestinya. Pelaksanaan merger bagi badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas itu
terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap persetujuan, yang ketiga pengumuman rencana penggabungan, yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir itu adalah pengumuman hasil penggabungan. Secara umum, ketentuan dan tata cara merger perusahaan perbankan sama dengan tata cara perusahaan yang berbentuk perusahaan terbatas. Tetapi karena perusahaan perbankan akan lebih menyangkut kepentingan masyarakat banyak atau nasabah, maka diperlukan ketentuan khusus untuk perusahaan perbankan. Ketentuan penggabungan suatu perbankan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Merger perbankan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Proses merger itu suatu bank dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Teman-teman bisa membaca pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. Nah, sedangkan konsolidasi perbankan itu memiliki tata cara konsolidasi bank sama dengan tata cara merger bank. Hanya saja, jika dalam merger dibuat akta merger, maka dalam konsolidasi ini terdapat di pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. Nah, sedangkan akuisisi bank perbankan telah ditemukan pengambilan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Untuk itu, bank yang akan mengakuisisi harus memberikan maksudnya kepada bank yang akan diakuisisi. Materi selanjutnya yaitu joint venture. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persatuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan suatu kegiatan. Nah, persetujuan yang dimaksud di sini yaitu kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian itu, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Nah, di joint venture ini juga memiliki keuntungan dan motivasinya. Terus isi perjanjian joint venture itu ada beberapa isinya, teman-teman bisa lihat di internet. Nah, jadi kalau contoh joint venture itu teman-teman bisa lihat seperti Indofood, Mandiri, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu waralaba. Waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu dan diberi kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Nah, waralaba ini dulu dikenal sebagai dengan istilah franchise yang sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, sebagaimana pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Yang dimaksud dengan waralaba ini adalah hak khusus yang dimiliki orang atau perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasanya yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba dalam pasal 1 angka 1 PP nomor 42 tahun 2007. Nah, ada beberapa kewajiban para pihak yang berkaitan dengan dalam waralaba tersebut tergantung pada pemilik waralaba tersebut. Nah, itu makanya ada perjanjian. Contoh waralaba itu kita bisa lihat KFC, Burger King, lalu senja kembang tahu gitu. Misalnya KFC kan banyak kan tuh di beberapa negara. Nah, mereka itu termasuk dalam usaha bisnis waralaba atau yang dimaksud dengan franchise. Nah, melalui pemaparan saya tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa perikatan terjadi karena adanya sebuah perjanjian.
di mana perikatan tersebut adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana kedua pihak tersebut saling terkait untuk memenuhi kewajiban dan hak mereka masing-masing. Sedangkan hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mengarah ke harta kekayaan atau prestasi, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lain wajib memenuhi suatu prestasi. Tujuan perikatan pada pasal 1234 KUHP Perdata yaitu dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan yang terpenuhnya prestasi bagi kedua pihak. Nah, terdapat beberapa macam perjanjian, yaitu yang pertama perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, leasing atau sewa guna usaha, dan perjanjian pinjam meminjam. Konsolidasi dan merger merupakan dua istilah yang sering dianggap sama, namun sebenarnya memiliki perbedaan, yaitu dalam merger, penggabungan antara dua lebih atau badan usaha tidak membuat badan usaha yang bergabung menjadi lenyap, sedangkan konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri, saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi sering disebut dengan peleburan, sedangkan hubungan bisnis waralaba merupakan jaringan pemasaran atau pendistribusian barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik pada pemilik waralaba atau franchisor ataupun bagi pemilik waralaba yaitu franchise. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hubungan-hubungan perikatan dalam dunia bisnis. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.